Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh saya Vicky Rohmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk. Untuk mengawalinya, beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kahadi? Menurut saya untuk pertanyaan nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul, yang pertama, saya belum memahami bahwa anak-anak memiliki potensi yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, sebagai pendidik yang ingin mentransfer segala materi dalam memenuhi target dalam satu semester. Yang ketiga, ketuntasan menyampaikan materi lebih penting pada saat itu. Dan yang keempat, pembelajaran yang masih sering berpusat pada guru, bukan berpusat pada siswa. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Saya semakin menghargai dan menerima kodrat alam atau kemampuan dan bakat masing-masing anak yang berbeda-beda, bukan sebagai kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa, melainkan bahwa anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Selanjutnya, pendidik itu menuntut anak untuk menebalkan kodratnya yang masih samar agar menjadi manusia seutuhnya dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya, serta mengembangkan minat bakat anak sesuai kodrat anak. Pembelajaran yang memerdekakan yaitu melibatkan dan menempatkan tujuan, memberi cara dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Dan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek pembelajaran, dan memberikan mereka kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kahadi? Menurut saya, memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak dengan melibatkan secara langsung dengan metode pembelajaran yang kolaboratif, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif, di mana guru dan peserta didik bersama-sama menggali dan mengembangkan potensi dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, menggali dan mengenali kompetensi serta gaya belajar pada masing-masing anak sebagai peserta didik dengan melakukan diagnosis kognitif maupun non-kognitif. Dalam pembelajaran senantiasa menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal khususnya yang ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan senantiasa berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang tua dari peserta didik dan peserta didik sebagai anak kandung saya sendiri, sehingga membuat hubungan kami semakin dekat dan lebih terbuka. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan lagi yaitu dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta memberikan arahan dan tuntunan kepada peserta didik untuk bisa berkembang
sesuai kodrat dan potensi mereka masing-masing. Kesimpulannya adalah, merdeka belajar adalah salah satu upaya mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu memerdekakan. Biarlah anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah memberi arahan dan tuntunan yang baik sesuai dengan potensi dan karakteristik mereka masing-masing. Terima kasih. Salam dan bahagia.